Luka bagi masyarakat Sakai tidak hanya sebagai perangkat penjebak ikan. Alat tangkap ini juga menjadi media seni yang disebut lukah gilo. Dengan bantuan seorang pawang, alat tangkap ikan ini bisa bergerak kemana-mana seperti orang gila. Karena itu, kesenian ini disebut lukah gilo. Prosesi lukah gilo dimulai dari merangkai lukah. Lukah yang digunakan pun khusus, bukan lukah yang sehari-hari dipakai menangkap ikan. Menurut kepercayaan setempat, lukah tidak bisa beraksi ketika menggunakan lukah bekas. Oh, nah ini lukah gilo itu dibentuk mirip seperti rupa manusia. Jadi ini kepalanya digambar tadi ada mata, hidung, dan juga mulut. Nah kalau ini tangannya nih. Makanya berbeda sama lukah yang untuk tangkap ikan ya Pak? Iya beda. Oke, nextnya lanjut apa lagi Pak? Kesenian lukah gilo sendiri disebut berasal dari Minangkabau. Dalam bahasa Minang, lukah berarti alat tangkap ikan, sedangkan gilo artinya gila. Ini lukah gilonya sudah jadi, sudah dipasang baju, celana juga, terus tangannya udah lengkap semuanya. Dan kalau sudah diangkat seperti ini, tidak boleh diturunkan lagi ke bawah, karena memang itu sudah kepercayaan dari sejak nenek moyang. Jadi harus diangkat ini terus. Jadi nanti tinggal kita, ini aja ya Pak, lukah gilo. Lukah gilo. Kita lihat nanti pergerakannya, karena katanya kalau diturunin ke bawah nggak bergerak ya, nggak ada aura-auranya berarti. Iya. Oke, ini langsung aja kita dibawa Pak, kita mulai peraga. Saat dimainkan, pawang menjadi pemeran utama dalam kesenian ini, sementara dua orang menjadi pemegang lukah. Ini sebelum lukah gilo dimulai, ada menyan yang dinyalakan, lalu diputar-putar di seluruh bagian lukah gilonya. Tanpa iringan alat musik, lukah gilo cukup dimainkan dengan lantunan pantun yang didendangkan pawang. Ini sekarang lukah gilonya mulai digerakkan sesuai dengan arahan pawang lukah gilo. Ke kanan dan ke kiri. Tapi saya merasa ini semakin lama tuh semakin kencang. Nah sambil digerakkan seperti ini, ada juga pantun-pantun yang dilantunkan. Gerakan lukah yang semakin kencang inilah yang disebut lukah gilo. Ketika telah menggila, sangat sulit mengimbangi geraknya. Jadi pergerakannya sangat cepat sekali. Tadi ketika saya mulai membalik-balikan ke kanan dan ke kiri, tapi semakin cepat pergerakannya. Jadi tangan saya nggak kuat, tiba-tiba terlepas sendiri. Lukah tidak boleh sampai terjatuh. Ketika terjatuh, arwah dipercaya langsung keluar dari lukah. Saya tadi sampai tidak kuat nahan lukah gilonya karena saking kencangnya. Dan katanya memang kalau megang itu nggak boleh terlalu kuat, justru ngikutin aja arahnya. Makanya tadi saya sampai terlepas, mungkin karena pertama kali juga. Warga Kesumbo Ampai memiliki kawasan hutan adat seluas kurang lebih 200 hektar. Berbagai sendi kehidupan mereka masih erat berkaitan dengan peran hutan, termasuk dalam hal kesehatan. Hidup berdampingan dengan alam membuat masyarakat suku Sakai selalu menjaga hutan adatnya. Ini sekarang saya sudah berada di hutan Imogano, ingin mencari tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai pengobatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Keberadaan hutan adat yang semakin tergerus membuat warga Sakai tidak lagi tinggal di pedalaman hutan. Ini nih hutan hujan tropis. Vegetasinya masih padat dan banyak pohon-pohon besar. Oh, ini. Daun apa ini, Pak? Suku Sakai memiliki ramuan tertentu untuk setiap jenis pengobatan. Ini Pawang sebagai mediator leluhur berhak menentukan setiap resep yang dibuat. daun menah ya, Pak? Nah, Nah, tadi daun buni. tadi daun balik. Bani. Ini sudah daun kedua yang saya ambil. Yang pertama tadi ada daun bani yang kecil-kecil daunnya. Ini yang kedua ada daun menah namanya. Nah, jadi untuk mengobati keteguran memang harus ada 9 jenis daun yang kita ambil. Ini baru yang kedua. Berarti nanti kita harus ambil lagi? Iya, Cari lagi. Cukup mudah menemukan beragam dedaunan di hutan heterogen seperti ini. Kita hanya butuh kejelian untuk mengenali setiap daun yang akan diambil. Berarti ini udah kekumpul semua jenisnya ya, Pak? baru berapa? Ada Macam ini. Ada 9 macam, Pak. Akhirnya kekumpul juga ini 9 macam daun untuk pengobatan. Berarti habis ini kita bisa langsung mulai ya, Pak. Ini daunnya kita olah-olah terus Iya, untuk pengobatan. untuk pengobatan. Oke. Kita kembali ikuti jejak saya, jejak petualang. Pengobatan suku Sakai ini dikenal dengan sebutan bedike. Berbagai ornamen anyaman daun kopau tidak boleh absen dalam ritual ini. Anyaman berbentuk burung ini dianggap sebagai pengundang ruh Raja Elang. Setelah semua selesai disiapkan, ini udah mulai prosesi ritual untuk mengobati orang yang sakit. Nyanyian mulai dilantunkan oleh sang pawang. Setelah itu dia mulai menari. Ini merupakan tarian menyambut sukacita agar mendapat kesembuhan bagi orang yang sakit. Makanya dilakukan juga dengan gendang. Disebut sebagai tari olang-olang atau elang, kedatangan ruh elang ini disambut dengan sukacita karena membawa kesembuhan. Jadi cara mengobatinya yaitu 9 jenis daun yang tadi sudah kita dapatkan di hutan, dicampurkan menjadi satu dan dicampur dengan air, kemudian dibalurkan ke orang yang sakit sambil didoakan. Sebagai pengobatan alternatif, metode ini dianggap sebagai salah satu jalan kesembuhan ketika cara lain tak kunjung berhasil. Proses ini disebut dengan molo badan atau tolak bala yang ada di dalam tubuh kita. Dan inilah memang tradisi yang masih dipertahankan oleh suku Sakai.